Al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa jadikan patokan hukum. Nah, ini sudah kita sebutkan tadinya. Akhi, dalam Islam adat istiadat itu tidak ditolak sama sekali, tidak juga dipakai sama sekali, secara mutlak tidak. Kita lihat adat istiadat ini sejalan enggak atau bertabrakan enggak dengan syariat. Kalau bertabrakan dengan syariat enggak boleh. Kalau tidak bertabrakan silakan. Ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa itu orang-orang sunnah kok nggak mau ikut adat istiadat. Kita tanya dulu adat yang seperti apa. Kalau adat istiadat itu nggak bertabrakan dengan syariat, contoh pakai batik, pakai peci hitam, ya, dan yang lainnya silakan aja, ya. Contoh misalnya kalau antum nikahan suka apa kalau lamaran tuh Pak suka seserahan, Pak. Tahu nggak seserahan, Pak? Dulu antum waktu nikah seserahan nggak? Hah? Suka ada seserahan tuh. Masih apa gitu. Iya. Ini tidak ada dalam syariat. Tapi ini sudah jadi adat kebiasaan. Tapi adat ini tidak bertabrakan dengan syariat. Enggak masalah, silakan aja. Iya. Ini kebiasaan aja. Ya. Terus kemudian ketika seserahan itu nanti ada pihak, ya biasalah, apa suka kalau di masyarakat sebagai Betawi atau Melayu suka ada balas pantun. Balas apa? Pantun. Seperti ini adat yang tidak bertabrakan dengan syariat. Boleh aja silakan, tidak apa-apa. Selama tidak bertabrakan dengan apa? Syariat. Ya. Tapi kalau sudah sampai bertabrakan dengan syariat seperti mengandung syirik. Contoh misalnya pengantin dimandikan pakai air kembang. Dengan tujuan ritual tertentu yang mengandung kesyirikan misalnya. Atau pengantin harus menginjak telur misalnya. Dengan keyakinan kalau pecah, ya gimana gitu. Maka kalau ini jelas ada mengandung hal-hal yang sifatnya khurafat atau tahayul atau bid'ah atau syirik, maka tidak boleh. Ya. Ini akal Islam. Di halaman 65 disebutkan syarat-syarat bolehnya mengamalkan kaidah ini, Pak. Kaidah al-'adatu muhakkamah. Adat istiadat boleh jadi hukum. Apa syaratnya? Yang pertama, bahwa adat istiadat atau kebiasaan tersebut bersifat mutoridah. Apa sih mutoribah? Yaitu tetap dan tidak berubah-ubah. Di mana ia masyhur di kalangan masyarakat tersebut, di mana semua mereka mengetahui tentang adat istiadat tersebut. Ya. Kalau misalnya masyarakat banyak yang nggak tahu adatnya apa, itu bukan adat istiadat namanya, Pak. Seperti di kalangan kita, Pak. Kan ulama mengatakan apa? Safar itu disebut safar disesuaikan dengan adat kebiasaan, ya kan? Sekarang pertanyaannya, di masyarakat kita adatnya apa? Kalau safar. Bingung kita. Menurut masyarakat kita adatnya kalau ke puncak safar nggak, Pak? Nggak tahu juga. Karena kita nggak tahu kebiasaan di masyarakat kita disebut safar kapan. Nah berarti ini tidak memenuhi syarat untuk dikatakan uruf. Kan disebut uruf atau adat itu harus bersifat tetap, ya. Kemudian apa tadi? Bersifat tetap, tidak berubah-ubah, masyhur di kalangan masyarakat semuanya, bukan cuma kalangan tertentu saja. Ya. Berkata Imam As-Suyuti, kebiasaan atau adat istiadat bisa dijadikan patokan hukum apabila telah menjadi perkara yang tersebar luas dan menjadi tetap, bukan perkara yang guncang dan berubah-ubah. Ini syarat yang pertama nih, Pak.
Syarat yang kedua menggunakan kaidah ini apa? An yakuna al-urf al-murad tahkimu fit tasarrufat qa'iman inda insya'iha. Bahwa kebiasaan atau adat istiadat tersebut sudah ada sebelumnya. Ketika kita hendak menjadikan sebagai patokan dalam hukum yang hendak kita lakukan. Adapun kalau misalnya adat tersebut berubah-ubah dan sebelumnya belum ada, cuma baru diada-adakan, maka yang seperti ini nggak dianggap. Ini namanya adat yang baru ada dan sebelumnya tidak ada. Ya. Nah, ini akal Islam. Yang ketiga, alla yakuna fil 'urf ta'tilun li nassin tsabit aw li aslin qat'in fi syariah. Adat istiadat tidak boleh bertabrakan dengan nas yang sahih atau pokok-pokok yang qat'i dalam syariat. Nggak boleh tabrakan tuh, Pak. Kalau tabrakan antara adat dan syariat, mana yang harus dikedepankan? Syariat. Siapa yang mendahulukan adat daripada syariat dan mengatakan adat lebih dahulukan, ini termasuk pembatal keislaman. Iya. Yang keempat, alla yu'aridul 'urf tasrihun bi khilafi. Kebiasaan atau uruf itu tidak bertabrakan dengan pernyataan yang sharih. Sudah saya sebutkan tadi contohnya, Pak. Kalau di masyarakat kita misalnya gaji pembantu, ya urufnya adalah 2,5 juta misalnya. Tapi kemudian terjadi akad yang sharih, ya bahwa si fulan mau digaji 2 juta saja. Maka pada waktu itu yang dipakai adalah pernyataan yang sharih. Sehingga uruf itu tidak dipakai. Atau misalnya pernyataan sharih, saya gaji 3 juta. Ya melebihi standar. Maka yang menjadi patokan adalah pernyataan yang sharih tadi. Ya. Kemudian halaman 67, keadaan uruf atau kebiasaan di hadapan an-nas syariat. 1. Uruf yang bertabrakan dengan nas syar'i yang bersifat khusus. Maka pada waktu itu kata beliau uruf seperti ini tidak boleh diamalkan. Yang wajib adalah mengambil nas. Nas itu dalil, Pak. Iya. Kecuali kalau nas itu bersandarkan kepada uruf lagi. Iya. Contoh misalnya Nabi bersabda, "As-sayyib tu'rib an nafsiha wal bikru ridhaha samtuha." Janda itu keridhoannya ia akan ucapkan. Sedangkan perawan itu gadis itu keridhoannya dengan cara diam. Di zaman Nabi ya. Ini merupakan uruf yang ada di zaman Nabi dan bisa berubah sesuai dengan keadaan uruf. Kalau ternyata di suatu tempat urufnya adalah seorang gadis itu menyatakan keridhoannya, maka yang dijadikan itu kebiasaan setempat. Paham tidak? Paham? Alhamdulillah. Ada yang tidak paham? Hah? Mas? Ini Mas? Coba. Paham? Alhamdulillah. Ada yang tidak paham? Alhamdulillah. Paham semua ya? Saya anggap yang diam pun paham ya, Pak. Ini diamnya antum bingung ini. Paham? Diam paham atau diam bingung gitu loh. Paham insya Allah ya? Iya. Apa? Kurang dengar saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kebiasaan satu kampung, satu daerah itu bagi waris. Bagi waris. Ya. Kan ada aturan Islam sebenarnya. Kalau iya. Kalau paham, bagi waris itu sudah ada ketentuannya dalam syariat, Pak. Tapi ada satu kampung kebiasaannya itu, jadi keutamaan kebiasaan di suatu kampung itu sendiri. Ya. Akhirnya di beberapa kalau misalnya di kampung itu warisan itu hanya untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Ini adat istiadat yang bertabrakan dengan syariat.
Maka adat seperti ini nggak boleh diamalkan. Haram. Iya. Kita lanjutkan. Nomor 2, uruf atau adat istiadat bertabrakan dengan nas yang bersifat umum. Dan uruf juga bersifat umum. Maka ini ada dua keadaan. Yang pertama, nasnya bersifat umum dan uruf juga bersifat umum. Maka pada waktu itu kita amalkan dua-duanya. Dalam artian bahwa nas yang bersifat umum dikhususkan dengan uruf. Contoh, Nabi SAW melarang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Namun para fuqaha membolehkan jual beli istisna yang saya sebutkan tadi, Pak. Padahal jual beli istisna masuk dalam kategori menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Akan tetapi karena sudah menjadi keumuman manusia melakukannya, maka para ulama mengecualikannya. Karena dibutuhkan. Paham? 2, nasnya umum sedangkan urufnya khusus pada tempat tertentu saja. Maka pada waktu itu tidak boleh uruf seperti ini mengkhususkan dalil yang umum. 3, apabila uruf itu baru ada setelah adanya nas yang bertabrakan dengan uruf tersebut, maka kata beliau uruf yang baru ini tidak boleh jadikan dalil dan patokan hukum dan tidak boleh diamalkan. Ya. Contoh-contoh praktek daripada kaidah ini, Pak. Al-adatu muhakkamah. Dalam bab haid dan nifas, contohnya, kalau ternyata waktu haid melebihi waktu yang kebiasaannya. Biasanya misalnya hari haidnya 6 hari. Tapi kok ini sampai 8 hari belum putus juga. Maka pada waktu itu yang digunakan kebiasaannya. Melebihi dari itu dianggap darah rusak. Paham tidak? Kalau bapak kayaknya bingung nih. Karena bapak nggak haid. Kalau perempuan insya Allah paham. Jadi wanita haid. Punya kebiasaan dia haidnya berapa hari? 6 hari. Suatu ketika, ini kok sudah 8 hari belum selesai juga. Maka yang jadi patokan kebiasaannya. 6 hari, berarti lebih dari itu dianggap istihadah. Wajib dia mandi. Wajib dia apa? Mandi. Dalam masalah harta, Islam tidak memberikan batasan definisi harta itu seperti apa. Maka dikembalikan kepada uruf. Yang menurut uruf termasuk harta, maka itu harta. Dalam masalah mengambil manfaat dari sebuah hak, seperti misalnya sewa menyewa, wakaf, pemberian hak minum, lalu lalang dan yang lainnya, ini juga dikembalikan kepada uruf. Sewa menyewa, ya, yang namanya sewa menyewa disesuaikan dengan uruf. Kalau yang disewa itu adalah rumah, sudah uruf, rumah itu untuk ditinggali. Kalau yang disewakan itu kebun, ladang, ya, memang uruf di situ adalah untuk ditanami, maka gunakan, wajib menggunakan uruf yang ada. Kalau ternyata digunakan untuk selain itu, sudah kita sebutkan tadi, si pemilik ladang berhak membatalkan. Karena tidak digunakan sesuai dengan uruf kebiasaan. Ya. Cabang kaidah. Cabang-cabangnya yang kaidah yang pertama, isti'malun nas hujjah yajibul amalu bih. Kebiasaan manusia menggunakan sesuatu itu jadi hujah yang wajib diamalkan. Artinya kebiasaan manusia itu bisa jadi patokan gitu. Iya. Contoh misalnya pakaian, Pak. Di masyarakat kita yang namanya pakaian, ya selama tidak bertabrakan dengan syariat, silahkan aja. Pakai sarung, pakai koko, pakai peci hitam. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bertabrakan dengan syariat, contohnya apa? Hah? Pakaian wanita yang tipis, ngepres, dan yang lainnya. Maka ini nggak boleh. Iya. Nah ini. Kaidah yang kedua, tu'tabarul 'ada idza taradat aw ghalabat.
Adat istiadat itu dipakai kalau sudah tersebar luas dan itu menjadi kebanyakan, menyebar. Dan sudah kita sebutkan tadi. Adapun kalau itu hanya untuk kalangan tertentu, maka itu bukan jadi adat istiadat. Ya. Kaidah yang ketiga, al-ibrah bil ghalib li asya'i la bil qalilin nadir. Yang dianggap dalam masalah adat itu yang tersebar, bukan yang sedikit dan jarang terjadi. Ya. Paham tidak, Pak? Baik. Kaidah yang keempat, halaman 73. La yunkar taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Tidak boleh diingkari perubahan hukum akibat berubahnya zaman, tempat, dan keadaan. Hukum-hukum syariat itu ada yang berubah, Pak, sesuai dengan ilatnya, dan ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah contohnya apa? Ibadah yang mahdoh, yang murni. Tadi kita sudah sebutkan ya Pak, ibadah ada yang murni, ada ibadah yang tidak murni. Ingat tidak? Ingat? Ibadah yang murni nggak mungkin berubah Pak. Sampai hari kiamat. Contoh, tata cara sholat nggak mungkin berubah. Yang namanya sholat dari zaman Nabi sampai hari kiamat caranya sama. Cara haji, cara puasa, ini semua ibadah murni yang tidak boleh berubah. Ada lagi ibadah yang sifatnya mahdoh, ghairu mahdoh, tidak murni. Paham tidak? Apa itu ghairu mahdoh? Yang bercampur dengan adat dan diketahui ilat. Kaidah mengatakan apa? Hukum itu mengikuti ilat. Ilat ada, hukum ada. Ilat tidak ada, hukum pun tidak ada. Nah, ketika suatu zaman ilatnya hilang, hilang juga hukumnya. Contoh di zaman Nabi, ya, memakai sorban, itu Nabi menyuruh para sahabat pakai sorban itu dilipatkan kemana? Ke rahang. Untuk apa? Menyelisih orang Yahudi. Karena orang Yahudi pakai sorban juga. Tapi untuk menyelisih mereka, maka cara pakainya dibedakan. Di zaman Imam Ahmad, orang Yahudi udah nggak pakai sorban lagi. Mereka berubah ciri. Ya. Maka pada waktu itu sudah tidak dilarang lagi. Ya. Artinya boleh cuma ikat di sini doang, nggak masalah. Kenapa? Ilatnya hilang masalahnya. Ilatnya apa? Hilang. Ya. Nah ini akal Islam. Jadi kemudian beliau berkata di halaman 74, 73 maaf, halaman 73. Hal-hal yang menyebabkan perubahan hukum itu ada 3. Halaman 73, hal-hal yang menyebabkan perubahan hukum itu ada 3. 1, rusaknya akhlak. Contoh, di zaman Nabi SAW, Nabi melarang para sahabat untuk melarang wanita pergi ke masjid. Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang para wanita pergi kemana? Namun di zaman Umar, ketika melihat banyak kerusakan, Umar melarang. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalaulah Rasulullah melihat bagaimana yang dilakukan oleh para wanita di zaman sekarang, tentu Nabi akan melarangnya. Iya. Jadi berubah keadaannya karena berubah akhlaknya. Yang kedua, berubahnya zaman dan pikiran manusia. Contoh, karena berbedanya kemajuan zaman sekarang, Pak. Seperti bentuk rumah di zaman dahulu itu sama saja. Dari sisi luasnya dan lainnya. Sedangkan di zaman sekarang rumah itu berbeda-beda bentuknya. Kalau zaman dahulu sebatas melihat sebagian saja sudah cukup. Adapun zaman sekarang harus melihat keseluruhan. Bentuk-bentuk dan yang lainnya. Kenapa? Karena zaman sekarang rumah beda-beda.
Sehingga ketika kita mau beli, kita harus melihat secara keseluruhan. Iya. Yang ketiga, perbedaan keadaan. Contoh yang berubah karena adanya keadaan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, siapa yang berkurban di antara kalian, maka tidak boleh setelah 3 hari masih tersisa daging. Kemudian di tahun depannya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami melakukan seperti tahun lalu? Maka Nabi bersabda apa Pak? Silahkan kalian makan, minum, dan silahkan disimpan lebih dari 3 hari. Karena di tahun kemarin itu manusia ditimpa kesusahan. Adapun sekarang sudah ada keluasan. Nah, ketika ditimpa kesusahan, Nabi melarang menyimpan hewan kurban melebihi 3 daging kurban. Tapi ketika kemudahan, Nabi mengizinkan silahkan. Berarti berubah Pak. Karena mengikuti keadaan. Yang kelima, al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang ma'ruf menurut adat kebiasaan itu sama dengan yang disyaratkan sebagaimana dalam syariat. Artinya kalau dalam syariat ada yang disyaratkan, demikian pula ketika ada syariat yang tidak ada ketentuannya, maka di ketentuan itu dikembalikan kepada uruf adat istiadat sehingga hukumnya sama. Artinya Pak, ya, suatu permasalahan contoh safar. Safar itu Pak disebut safar syaratnya apa? Nggak ada dalam syariat kan? Nggak ada. Berapa kilonya? Nggak tahu. Maka yang menjadi patokan pada waktu apa? Kebiasaan, adat uruf. Kalau uruf di situ ada kebiasaan misalnya safar 80 kilo. Itu jadi patokan. Paham tidak Pak? Nah patokan ini yang berdasarkan uruf sama dengan patokan yang berdasarkan dalil syariat. Kenapa? Karena dalil syariat menunjukkan harus menggunakan uruf. Dalam keadaan seperti itu. Iya. Yang keenam, at-ta'yin bil uruf ka-ta'yin bin nas. Menentukan sesuatu dengan uruf sama menentukan sesuatu berdasarkan dengan nas dalil. 7. Al-ma'ruf bainat tujar kal masyrut bainahum. Yang ma'ruf menurut kebiasaan para pedagang di antara mereka seakan-akan sama dengan syarat di antara mereka. Ya. Kalau di antara pedagang tidak perlu diucapkan syaratnya apa, tapi sudah mafhum. Maka pada waktu itu tidak perlu disebutkan pun nggak masalah. Ya. Bahwa ini semua kaidah ini disyaratkan tidak bertabrakan dengan syariat dan kaidah-kaidahnya, Pak. Ini contoh. Kalau ada orang yang jual beli tanpa menyebutkan harga, namun di masyarakat sudah maklum harganya berapa, sudah tahu. Maka yang sudah maklum tersebut dan sudah jadi kebiasaan itulah yang jadi patokan. Jadi apa? Patokan. Iya. Walaupun kaidah ini sebetulnya kaidah yang masih diikhtilafkan oleh para ulama. Namun yang rajih dan yang sahih itu pendapat ya jumhur bahwa ini kaidah yang bisa diamalkan. Ya. Kaidah yang ke-8. Al-kitab kal khitab. Al-isyarah al-ma'hudah minal akhras kal bayan bil lisan. Tulisan itu sama dengan pembicaraan. Dan isyarat yang bisa dipahami dari orang yang bisu sama dengan penjelasan dengan lisan. Orang antum memberikan syarat tapi pakai tulisan. Sama dengan ketika kita ucapkan. Orang bisu tapi dia berisyarat. Sama dengan dia bicara, nggak ada bedanya, Pak. Karena itu sudah jadi kebiasaan, Pak, masyarakat begitu. Ya. 9. Alkitab kal khitab. Tulisan sama dengan pembicaraan. Ini juga sudah disebutkan tadi. Yang ke-10.
Al-isyaratul ma'hudah minal akhras kal bayan bil lisan. Isyarat yang bisa dipahami dari orang yang bisu sama dengan penjelasan dengan lisan. Ya. Tapi dengan syarat kata para ulama, isyarat ini dipahami maknanya, Pak. Adapun kalau isyarat ini tidak dipahami maknanya, maka ini tidak boleh jadikan patokan. Harus ditanya dulu maksudnya apa. Ya.